Pesan dari saya yang pertama, kalian harus bersyukur sudah mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang 1 tahun 2005 dari sekitar 900 sekian. Kalian terpilih untuk mengikuti pendidikan sebanyak 213. Jangan. Pelapor upacara penerimaan cadis siswa di Polri gelombang pertama tahun 2005 tanggal 5 Februari 2005. Siap dimulai. Lanjutkan. Pada Inspektur upacara. Hormat. Dan tegak. Lapor upacara penerimaan calon siswa Diktuba Polri gelombang pertama tahun 2005 tanggal 5 Februari 2005. Siap dimulai. Lanjutkan.
Lapor upacara pembukaan Pendidikan Bintara Polri gelombang pertama tahun 2005 siap dilaksanakan dan pasukan siap diperiksa. Pernyataan pembukaan pendidikan pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Februari 2005, pukul 09.00 WIB. Pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 1 tahun 2005, SPN Jambi, saya nyatakan resmi dibuka. Lapor, perwakilan penyematan tanda siswa, siap! Pemasangan tanda siswa oleh Inspektur Upacara. Makanya selama 5 bulan ini ya kita juga memaklumi ini tahap peralihan dari masa di luar kemudian dididik untuk menjadi polisi. Hal yang wajar ya, apabila mungkin masih ada yang ingat keluarga, ingat orang tua. Tapi ingat, yang nyuruh kalian daftar jadi polisi, yang nyuruh kalian masuk SPN ini adalah diri sendiri, bukan karena orang lain. Ya, tapi adalah keinginan diri sendiri untuk berbakti kepada negara melalui jadi polisi. Ya, jadi siapkan fisik, ya, siapkan mental, siapkan kesehatan untuk bisa melewati masa-masa sekarang yang saya katakan tadi. Jadi kegiatan sudah direncanakan, ada pengawasnya, ya, ada mendampinginya, jadi tidak ada hal yang sulit untuk dilaksanakan. Jam 6 pagi sudah siap dengan pakaian lengkap untuk persiapan makan pagi. Ya, jadi posisinya seperti ini. Jadi kompi B di sebelah sini, kompi A sebelah sini, langsung masuk. Ya, sesuai dengan yang sudah diarahkan sebelumnya. Ya. Jam 7.30 sudah masuk ke kelas, mulai proses belajar. Ya, jam 7.30 sudah masuk ke kelas, kelasnya sudah dibagi. Jadi di sana ada kelas A, B, C, D, E, F. D, E, F, sebelah sini untuk kompi A, sebelah sana untuk kompi B. Ya, jadi D1, D1, D2, D, E, F. Itu peleton 1, peleton 2, peleton 3 kompi A. Sebelah sana peleton 1, peleton 2, peleton 3 kompi B. Ya, sama posisinya seperti ini. Ya, sama, disamakan. Pola 551 ini maksudnya apa? Pertama, 5 bulan Anda ada di SPN. Kemudian 5 bulan Anda magang di wilayah. Nanti ada ditunjuk entah Anda dapat di wilayah mana, ya, yang di Polres, ya, nanti akan ditunjuk selama 5 bulan di sana. Kemudian 1 bulan pembulatan, bahwa Anda dididik nanti harus betul-betul Anda selesai dididik di lapangan, Anda bisa action, Anda bisa bekerja. Latihan Dasbara Siswa di Bintara Polri gelombang pertama tahun 2005 siap dimulai. Inspektur Upacara. Hormat! Rem! Tegak! Rem! Lapor upacara pembukaan latihan Dasbara siswa di Bintara Polri gelombang pertama tahun 2005 siap dimulai. Lapor pembacaan siswa siap laksanakan. Janji siswa. Janji siswa.
Kami siswa Diktukma Polri berjanji. Apor, perwakilan siswa siap penyeraman kembang. Saya selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Jambi mengucapkan selamat berlatih. Kita ketemu lagi insya Allah kurang lebih 5 minggu lagi ini dalam rangka upacara penutupan pelaksanaan latihan Dasbara. Untuk itu saya minta semua mencium bumi SPN Jambi. Silakan.
komputer atau laboratorium komputer SPN kita ya. Jadi setiap malam ya dari jam 07.00 sampai dengan jam 09.30 atau sampai jam 21.30 atau bisa juga sampai jam 22.00 ya. Tergantung nanti lokasi waktunya. Jadi nanti Anda per peleton. Nama saya Edi Wahono. Pangkat Bribka atau Brigadir Kepala. Ya. Di sini saya menjabat sebagai Baminton 1B. Nah, kalau di SPN strukturalnya adalah sebagai Bauren Jarlat atau di staf Jarlat. Ya, saya adalah Jaba Angkatan ke-7 yaitu tahun 1991. Nama Chandra Buana. Alamat Jeramba Bolong. Nama orang tua B. Hasibuan. Pekerjaan wira swasta. Nama Eki Rani Pardede. Alamat Jalan Yudi Suman, Orang Kelapa Gading 1, SD 19 nomor 37, Koran Pelayanan Seluruh, Kecamatan Kelanepura, Jambi. Nama orang tua R. Pardede. Pekerjaan polisi. Hobi olahraga bola voli. namanya baru belajar. Tapi permintaan kami mulai saat ini tanamkan bahwa kita ini adalah polisi. Ya. Jadi setelah kendaraan berhenti, Bapak tadi pegang, bila perlu pegang sini, jangan dulu diseberangkan, pegang dulu sini, pegang dulu, lihat dulu kendaraan aman, sudah aman Pak, maaf Pak, kami dari kepolisian. Ya. Ada yang bisa kami bantu Pak? Kan gitu. Saya mau nyebrang jalan. Tuh Pak, tunggu sebentar Pak, kendaraannya masih rame, sementara masih diatur. Tunggu sebentar. Setelah di sana aman, yang ngatur jalannya baru bisa berangkat. Ini enggak, masih ada yang mau ngatur. Yang di sini sudah, Mbak. Nanti ada kendaraan yang ngebut dari sana, tumburnya lah kau. Aturan kau nyelamatkan orang, yang kita selamatkan kena tumbur, kalian juga kena tabrak. Kan lucu polisi tabrak angkot. Lucu tak? Ya. Jadi tetap faktor keselamatan diutamakan. Ya. Baik itu keselamatan Anda sendiri sebagai petugas yang mengatur lalu lintas maupun keselamatan pengguna jalan ya. Jadi tetap diwaspadai. Ya, di sini ada yang bertanyakan. Tadi kalian lihat di depan kalian ada warga yang sakit, ya, anak kecil sakit. Jadi tindakan kalian sebagai calon bintara polisi, kalian harus ya respon, ya
Jadi kalian harus respon, segera memberikan pertolongan. Jadi jiwa sosial kalian mulai timbul dari sekarang. Tidak ada yang apatis. Kemudian dalam menolong orang, kalian perhatikan, bedakan mana yang laka lantas, mana yang teraniaya atau memang dia sakit. Ya, dalam hal ini yang tertua bagi tugas. Bagi tugas. Ya, Bapak ini bantu saya mengangkat yang sakit. Yang ini atur lalu lintas. Kemudian korban ataupun yang sakit segera kalian bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ya. Supaya tidak salah dalam bertindak, jangan niat kalian menolong orang tetapi tahu-tahu masa menuduh kalian sebagai pelaku. Mengingat pengalaman kalian yang paling berkesan selama kalian hidup. Apa pengalaman kalian? Kalian ingat-ingat? Pengalaman saya pernah mencuri manjat rambutan orang, kemudian terjatuh, patah duluan, ketimpa tai sapi, kan? Itu pengalaman yang terbaik atau pengalaman yang paling berkesan. Kalian siap? Sekarang ambil satu lembar kertas, ya, tulis. Ya, kalian tulis pengalaman kalian ini dalam kertas lembar. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Mungkin yang hobi musik mungkin kalian senang mendengarnya. Pada saat itu tanggal 21 Desember 2003 dalam memperingati Hari Ibu, saya mengikuti festival musik di depannya gedung olahraga Gajah Putih di depan SMA 1. Ketika itu saya mengikuti, saya mendapatkan juara 3. Saya sangat merasa bangga karena para peserta bukan daerah Jambi aja. Mungkin ada dari Tungka, dari Bangko, Tubo. Saya merasa sangat senang dan sudah bisa menyingkirkan peserta lainnya, sekitar ada 38 band. Pasti jauh belajar dari pengalaman ini. Ini dapat kita ambil dari poinnya apa? Pertama dulu, untuk mencapai cita-cita kita memerlukan pengorbanan, kemauan, keinginan yang harus ditimbulkan dari diri sendiri. Baiklah, semua siswa siap. Saya akan menjelaskan hasil dari gambar yang diperintahkan oleh AKP Jasmani. Pertama, gambar pertama di atas gambar segitiga. Gambar segitiga. Dan gambar yang kedua tepat di bawah segitiga ada gambar persegi panjang berbentuk balong. Persegi panjang. Persegi dia di bawah segitiga. Di bawah segitiga. Di bawah segitiga ada persegi panjang. Selesai? Dan gambar yang ketiga, ambil garis tengah di bawah. Nggak ada yang sama. Nanti kita cari ini poinnya. Spesifik. Menjelaskan harus rinci. Berarti kalau rinci itu apa? Urutan apa? Urutan itu apa? Kalau bahasa kerennya apa? Teratur. Sistem. Perlu nggak sistematis? Perlu sistem. Dengan lencang kanan, tangan jari-jari ke 4 jari rapat, ibu jari memisah. Dalam keadaan sikap sempurna, ditempelkan di pinggang.
baru merapatkan dengan kawannya. Dan kebalikannya, pada saat lencang kanan, tangan mengepal, taruh dari belakang kawannya, jangan di pundak kawannya. Lencang depan, tangan diluruskan mengepal rata-rata air dan menambah 2 kepal dari ujung jari ke bahu teman yang di depan. Dengan catatan, bahu tidak dimiringkan atau tidak menjangkau. Lencang kanan. Tak. Tegak. Tak. Hadap. Kanan. Tak. Lencang depan. Tak. Tegak. Tak. Hadap kiri. Tak. Lencang kanan. Tak. Tegak. Tak. Tiap insan Polri harus menjadi insan patriot pejuang. Setiap insan Polri diharapkan menjadi insan warga negara tahu. Setiap insan Polri diharapkan menjadi insan bayang. Ya, yang senantiasa ingin mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang penting, lebih penting lagi, tujuan kode etik Polri pertama, setiap anggota Polri dalam pengamalannya senantiasa berorientasi atau berdasarkan pada Pancasila. Ya. Pengamalan anggota Polri itu sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Kemudian yang kedua, tujuan kode etik Polri ingin menumbuhkan dorongan dari dalam atau kaum atau ikrar oleh setiap anggota untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kemudian yang ketiga, tujuan kode etik Polri ini senantiasa untuk membentuk ya kesatuan sikap batinnya dan lahiriah. Nah, sering kita lakukan bahwa kode etik Polri merupakan pedoman moral yang berisikan kaidah-kaidah ya tentang sikap batinnya dan lahiriah yang terbaik dan terhormat bagi setiap anggota Polri. Ya. Atau saksi yang nantinya akan membantu dalam penyelidikan kita. Ya. Namanya saksi kunci namanya, ya. Ya, dialah yang melihat, ya, mendengar, ya, sesuatu yang kita butuhkan sebagai bahan untuk apa? Ya. Jadi makanya kerahasiaan itu harus dijaga. Ada pengecualiannya, kecuali kalau hal itu dibutuhkan oleh apa? Yang tadi yang dicatat tadi. Apa? Iya, untuk keadilan gitu. Ya. Ada pengecualiannya untuk keadilan. Ya, lantas mengapa egoisme sektoral ini dimasukkan ke dalam sikap asertif, Pak? Jadi sikap egoisme itu bukan dimasukkan dalam sikap asertif. Sikap asertif tadi adalah sikap aktif dan berinisiatif. Manfaatnya sikap asertif dan inisiatif itu untuk menghindari sikap yang egoisme sektoral tadi. Jadi tidak dimasukkan dalam sikap asertif. Mencegah. Kalau mencegah berarti kalau aktif dan berinisiatif berarti tidak ada sikap yang egois mementingkan diri sendiri. Ada lagi? Jadi sikap dalam pelayanan itu untuk melaksanakan
atau untuk mendukung sikap yang asertif itu, maka kita akan melaksanakan sikap dalam pelayanan itu. Yang pertama sekali, mari saya sudah jelaskan, tampil dengan santun. Kemudian yang ketiga, sikap membantu dan waspada. Yang keempat, sikap yakin dan meyakinkan. Yang kelima, sikap teliti. Yang keenam, sikap informatif. Dasar lagi untuk mewujudkan supaya pelayanan kita tetap menjadi prima dan bertahan seperti itu, maka kita harus mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Yang pertama sekali kita bertahan. Yang pertama atau yang satu, kita harus membuat standar pelayanan. Jadi kita harus menentukan itu standar pelayanan. Yang kanan tarik ke atas, tarik sampai lurus kaki kanannya. Ya, hitungan 4 ke 8 hitungan. Gerakan. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3. Ya, bersedia. Siap. Zon 2 Kompi jumlah 35 kurang 4 hadir 31 keterangan 1 pakai barak 1 pakai mako 2 pakai kelas laporan selesai. Saya terima kembali ke samping barisan. Kerjakan. Kerjakan. Balik kanan. Gerak. Menuju ke lokasi untuk mengikuti latihan canda di muka. Di sinilah aku dididik dan ditempa jadi bintara yang jaya. Mau makan jalan jongkok, habis makan lompat kodok, dicaci maki dibentak-bentak. Wahai pembinaku, betapa kejam dirimu. Wahai pembinaku, betapa ringan tanganmu. Tidakkah kau tahu isi dalam hatiku, ku cinta padamu. Lihat dulu ya. Satu, ini satu nih. Dua, ya, dua. Tangan kiri sudah ditarik ke arah pinggang sebelah kiri. Bisa dipahami? Baik, kita coba. Anda ikuti. Tangan di atas sabuk, tangan di atas sabuk. Ya, tangan kanan di depan. 1, 2. Yang mana suaramu? 4, 2, 1, 2, 1. Pada awalnya hanya diperuntukkan untuk Tribrata itu sendiri. Pada awalnya hanya diperuntukkan untuk atau bagi alumni
alumni PTIK. PTIK ini singkatan dari apa nih? Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ini tadinya Tribrata ini hanya diperuntukkan diikrarkan oleh alumni PTIK tadinya pertama kali. Tetapi pada akhirnya Tribrata itu sendiri dijadikanlah sebagai pedoman hidup bagi setiap anggota Polri, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Anda nanti. Anda sekarang masih siswa. 1 Juli nanti, awal Juli nanti kalian menjadi anggota Polri efektif. Pangkat Bribda. Gagahnya. Si doi makin kita nanti mengadakan kenapa Pak wilayah dibagi-bagi sesuai dengan sistem peradilan juga. Kejaksaan ada tingkat kabupaten, pengadilan juga tingkat kabupaten. Kita punya resort, makanya sektor pun ini menjadi satu sektor dan resort ini. Tidak bisa sektor berdiri sendiri. Inilah mengapa dalam pelaksanaan tugas wilayah Republik Indonesia ini dibagi menjadi wilayah-wilayah ini. Tujuannya mempermudah ini. Kalau nggak itu nanti orang bingung sidang Pak. Ini orang Bungo. Di mana sidangnya? Ya ke Kabupaten Bungo, pengadilan Bungo. Boleh nggak dialihkan ke Kabupaten Tebo? Tidak bisa. Jadi kalau pelaku dari Bungo tertangkap kejadiannya di Bungo, peristiwanya itu di Bungo, sidangnya di Bungo. Nah ini misalnya ada kejadian atas TKP itu di Tebo, korbannya di Tebo. Yang sidangnya ya ini pengadilan Tebo, itu tujuannya. Tidak bisa Pak Tebo sama Bungo kan jadi satu dulu Pak, misalnya Bungo, ya betul, Bungo jadi satu, Tebo dulu kan? Ya. Boleh nggak Pak yang kejadian di TKP di Tebo sedang di Bungo? Tidak bisa. Itu yang disebut namanya dalam istilah TKP itu locus delicti. Sebelum kita melaksanakan bongkar pasang senjata api, terlebih dahulu kita melaksanakan tindakan pengamanan. Pertama, kunci pengamannya kita tempatkan pada huruf S. Selanjutnya, yang kedua, magazen kita pasang. Yang ketiga, kita tarik ke belakang, melaksanakan pemeriksaan kamar. Ya, pemeriksaan kamar. Kita lihat, kita yakin sudah betul-betul kosong, kita lepaskan. Yang keempat, kita kembalikan kunci pengamanan pada angka 1. Kemudian selanjutnya kita akan kepada yang aman, ya, yang tidak kira-kira mana tahu ada sesuatu di dalam ini, itu ditembak juga tidak terjadi apa-apa ke atas arahnya. Kita arahkan ke aman, kita tarik penariknya sampai berbunyi klik, ya. Luruskan. Terus. Kepada piket pembina. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor. Ton 1 Kompia. Jumlah 36. Kurang 2. Hadir 34. Keterangan
2 piket para. Laporan selesai. Setelah saya setengah lengankan, merapat ke tengah. Jarak peleton setengah lengan. Setengah lengan, lencang kanan. Gerak. Cepat. Selamat malam. Belum jongkok semua. Selamat malam. Hanya ada 2 perhatian dari saya untuk malam ini. Yang pertama, ya, rekan kita selama Dasbara ini masih ada yang coba-coba melanggar. Ya, mungkin kompi A ada yang belum 86, ada yang belum mengerti. Ya, yang pelanggaran ini untuk penilaian nilai mental kepribadian itu sangat-sangat besar. Sangat besar kalau positif masih bagus. Ya. Tapi kalau negatif, kalau terus-terusan terjadi, ya minimal kalian lulus itu nilainya 65,00. Kalau sampai passing grade di bawah 65, ya nanti kita akan sidangkan itu, kita rapatkan patut atau nggak lulus kira-kira. Introduksi komando DSPN pondok meja, hutan rimba belantara, itulah medan kita. Siang malam ku di tempat untuk menjadi seorang bintara Polri. Panas terik, hujan berangin, kita tak pernah menyerah. Siang kepanasan, kalau malam kedinginan, bertempur, terdengar tembakan dari kiri dan kanan. Ayo maju, terus pantang mundur. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi para siswa. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ekspedisi darat yang kedua, ya. Ekspedisi darat yang kedua dengan rute yang sudah ditentukan. Jadi para siswa nanti akan berjalan kaki lebih kurang 8 km. Yang kedua, hambatan para siswa atau tantangan para siswa nanti pada saat berjalan kaki. Yang pertama, terjadi kecelakaan lalu lintas. Maka Danru harus bisa mengkoordinir atau membagi tugas bagaimana kalau kita nanti patroli menemukan kecelakaan lalu lintas. Si A mungkin berbuat apa, si B berbuat apa, Jangan ketawa, serius. Tolong, aduh. Tolong.
Pak, karena korbannya ya. Di sini lokasi kejadian gambar dan tanya. Itu Udah. Yang ketawa. kalau mulai segera datang. Itu adalah gambaran mana Anda bermantek yang memperagakan cara penanganan PPTK. Tindakan pertama kejadian perkara ya, penanganan PPTKP ya. Baik ya, PPTKP yaitu adalah salah satu tugas kepolisian ya dalam hal penanganan perkara. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Kalian dihadapkan oleh permasalahan yang di depan kita tadi adalah kejahatan atau keributan dalam rumah tangga. Jadi kalian di sini pada saat pendidikan sudah dilatih bagaimana nantinya apabila menghadapi kejadian yang sebenarnya. Apa yang harus kita laksanakan itu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum untuk menangani suatu perkara kejahatan dalam rumah tangga sekarang sudah diterbitkan dan sudah harus kita laksanakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai kejahatan dalam rumah tangga, dan itu bukan delik aduan. Kalau bukan delik aduan, siapa saja, baik itu polisi maupun warga, boleh melakukan tindakan, boleh melaporkan. Kalau masyarakat boleh melaporkan kepada polisi, dan kalau kita sendiri atau polisi yang melaksanakan atau mengetahui tindakan itu, kita boleh melakukan tindakan, tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku.